Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kali ini bertemu kembali dalam pembahasan kita ya, di mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode backpropagation. Ya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan ya, contoh perhitungan dengan menggunakan backpropagation dengan sebuah layar tersembunyi ya, masing-masing 3 unit untuk mengenali fungsi logika eksklusif OR dengan dua masukan. Masukannya di sini yaitu X1 dan X2. Kemudian ini adalah nilai bias. Nah, dari masukan X1, X2, di sini saya coba membuat perhitungan ya, bobot jaringan untuk pola pertama. Ya, pola pertama yaitu X1 sama dengan ini 1 ya. X2 itu dia nilainya 1 juga. Targetnya itu adalah 0. Ya. Dimana laju pemahaman atau kita sebut learning rate, kita singkat atau inisialisasi sebagai alfa, ini sama dengan 0,2. Nah, lantas gimana cara kita menyelesaikannya? Ya, jadi bobot-bobot yang diberikan, ya, nilai acak dengan range min 1 sampai dengan 1. Baik, misalnya bobot dari layar input ke layar tersembunyi ini dapat dilihat seperti pada tabel A. Ya. Nah, jadi ini kita sebut ya bobot untuk layar input ke layar tersembunyi. Ini ada di tabel A. Kemudian bobot ya dari layar tersembunyi ke layar output itu ditunjukkan pada tabel yang B. Ini dia untuk inisialisasi di awal ya. Itu kita sebut langkah 0 karena di dalam backpropagation ini tidak disebut sebagai tahapan dari penyelesaian, tapi ini disebut sebagai inisialisasi atau permulaan. Nah, untuk di awal ya, kita sudah mengetahui bahwa backpropagation ini memiliki yang namanya 3 step ya. Materi di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas bahwa backpropagation itu memiliki 3 tahap, yaitu fase maju, fase mundur, ya, fase maju, ya, kemudian fase mundur dan fase propagasi balik, ya, berulang. Ya. Nah, jadi kita akan coba stepnya satu persatu. Ya, langkah yang pertama dari algoritma backpropagation adalah jika kondisi penghentian belum terpenuhi, maka lakukanlah langkah kedua sampai dengan langkah ke-8. Nah, apa itu langkah kedua? Nah, untuk setiap pasangan data pelatihan, maka lakukanlah langkah ketiga sampai dengan langkah ke-8. Nah, langkah ketiga itu ternyata masuk kepada fase propagasi yang pertama, yaitu fase propagasi maju. Apa itu? Dia dikatakan di sini tiap unit masukan akan menerima sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi. Ya, setiap unit masukan akan menerima sinyal, kemudian meneruskannya ke unit tersembunyi. Jadi, ya, ini akan menerima sinyal, kemudian diteruskan ke unit tersembunyi. Nah, inilah yang nanti kita mau cari. Ya. Nah, kemudian langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyinya. Jadi, ya kalau kita sudah dapatkan ya, sinyalnya, maka setelah itu melakukan perhitungan ya,
untuk keluaran daripada unit tersembunyinya atau kita sebut sebagai ZJ. Nah, caranya gimana? Ya, cara untuk menghitung keluaran dari unit tersembunyi atau ZJ ini adalah Znet ya, sama dengan VZ0 ditambah dengan sigma NT I sama dengan 1 XI kali VZI, di mana kita harus cari ya Znet 1, 2, dan bias ya. Baik. Znet 1 ya pada V1.0 ya ditambah sigma karena masukannya 2 I sama dengan 1 ya XI VZI, berarti ini sama dengan V1.0 tambah X kali V1.1 tambah X2 ya kali V1.2. Mana itu, Bu? Min 0,3 tambah 1 dikali 0,2 tambah 1 dikali 0,3. Yang mana min 0,3, Bu? Ya, min 0,3. Ya, karena kita berada di fase ini ya. Inputan sinyal yang datang dari inputan masuk ke yang layar tersembunyi, maka yang kita lihat tabelnya adalah tabel yang ini. Baik, min 0,3 berarti saat ini kita akan mencari nilai biasnya ya. Min 0,3 dikali bias itu bernilai 1 ya. Min 0,3 ditambah 1 dikali masukkan di bias yang di Z ya. Yang ini. Ya. Min 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ya. Sorry, 1 kali 0,2 ini karena X1 V1.1 ya. X yang pertama dikali dengan perubahan bobot atau bobot pada ya baris pertama kolom pertama. Ya, kolom pertama baris pertama ya. Jadi min 0,3 ditambah 1 dikali ya karena nilai X1-nya itu adalah 1. Dari mana itu, Bu, 1? Di sini sudah disebutkan ya. Ini X1 ini sama dengan 1, X2 juga sama dengan 1. Targetnya adalah 0. Baik, jadi ini X1-nya adalah 0,2, maka di sini 1 dikali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 untuk X2-nya pada ya kolom pertama ya. Ini dikerjakan. Lanjut, kita cari untuk yang Z2. Ya, Z2 ini dia sama ya rumusnya, maka yang kita ganti tinggal yang ini ya. Yang untuk ya Z2 berarti biasnya ini 0,3 ya tambah 1 kali 0,3 yang ini ya X1 pada kolom kedua ya, ditambah dengan 1 kali 0,1 ya. Maka hasilnya dia yang ini. Yang tadi ya min 0,3 ditambah 1 kali 0,2 tambah 1 kali 0,3 hasilnya adalah 0,2. Kenapa? Karena ini 2 tambah 3, 5 dikurang 3 berarti adalah 0,2. Nah, kalau di sini ini 0,3 tambah 0,3 tambah 0,1. Hasilnya adalah 0,7. Baik. Untuk Z3 seperti itu juga ya. Konsepnya. Jadi yang kita ambil adalah nilai yang ini ya. Biasnya yang 0,3 ya untuk X1-nya min 0,1, X2-nya min 0,1. Hasilnya adalah 0,1. Setelah menghitung Znet, ya, maka kita harus mencari nilai Zi atau ya kita sebut ZJ. Ya. ZJ ini rumusnya adalah
F Z net J ini sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial Z net J. Ya. Jadi 1 per 1 tambah eksponensial min Z net. Ya. Mana itu, Bu? Ya, berarti untuk cara mencari Z1, nilai daripada Z1-nya, ya, mencari nilai daripada Z1, ya, untuk ini keseluruhan, untuk ini keseluruhan, untuk ini keseluruhan, ya. Maka ya, caranya adalah Z1 sama dengan FZ net yang pertama, ya berarti Z net yang ini, sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial Z net 1. Berarti ini sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial daripada yang ini. Karena min Z net, maka ini dibuat min 0,2. Ini dia. Sama dengan hasilnya 0,55. Ya. Z2 sama dengan, ya, cara untuk mencari yang ini. Z2 sama dengan, Z2 ini cara mencarinya dari sini maksudnya. Ya. FZ net 2 sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial daripada min Z net 2. Ya, berarti ini karena positif, jadi 0,7, berarti min 0,7. Ya, hasilnya adalah 0,67. Ya, begitu juga untuk ini. Z3 sama dengan FZ net 3 sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial Z min Z net 3. Sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial daripada ya ini, min 0,1. Hasilnya ini. Kita udah dapatkan nih Z1, Z2, Z3. Ya. Untuk layar tersembunyi. Keluaran di layar tersembunyi. Jadi kita baru cari untuk nilai ini. Z1, Z2, Z3. Ini Z ya maksudnya. Nah, selanjutnya langkah kelima, ya, hitung semua jaringan di unit keluaran. Ya. Keluaran atau output itu kita sebut di sini Y. Ya. Baik, gimana caranya? Y net K sama dengan, ya, WK0 tambah sigma PJ sama dengan 1 ZJ kali WKJ. Kok ada W lagi, Bu? Yang mana itu, Bu? Ingat, karena kita mau buat keluaran untuk ini, maka ini kita sebut namanya W. Ini sebenarnya hanya inisialisasi aja sih. Jadi kita mau cari yang ini. W1.1, W1.2, W1.3 ya. Nah, jadi dari itu kita ambil tabel yang ya ini ya. Oke, kita ambil tabel yang ini, yang tabel B ya. Tapi ini kita masih pakai ya Z1, 2 dan 3. Oke. Y net 1 karena keluarannya cuma 1 ya. Ini sama dengan W1.0 tambah sigma PJ sama dengan 1. ZJ kali WKJ. Oke. Ini sama dengan W1.0 ya, W1.0 ditambah Z1 kali W1.1 tambah Z2 kali W1.2 ya, tambah Z3 kali W1.3. Nah, terus Bu hasilnya ya kita lihat min 0,1 untuk W0, min 0,1 untuk W0. Jadi ini bias daripada W0-nya. Jadi min 0,1 ditambah ya. Berapa tadi? Z1 adalah 0,55. Jadi 0,55 dikali yang mana itu, Bu? 0,5. Yang ini Z1. Ya. Bobot untuk Z1-nya adalah yang tabel B, yang pertama. Dikali dengan yang Z1. Ini dia, 0,55 dikali dengan 0,5 ditambah ya Z2 yang kita dapatkan tadi ini dari layar tersembunyi dikali dengan tabel dari yang B, yang Z2, min 0,3. Selanjutnya Z3 ini yang 0,4, min 0,4 dikali dengan yang Z3 dan 0,52. Hasilnya adalah ini, 0,24.
Maka kita dapatkanlah Y net 1 ini adalah 0,24. Nah, lalu berapa nilai YK, Bu? Ya, YK ini sama dengan atau output keluaran ya. FY net K ini sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial min Y net K. Berarti eksponensial daripada min 0,24. Karena dia pakai min, maka min 0,24. Jadi 1 per 1 tambah eksponensial dari min 0,24. Sama dengan 0,44. Kita berakhir di fase yang pertama, teman-teman. Ya, lanjut kita kepada fase berikutnya, yaitu fase propagasi mundur ini ya maksudnya. Ini fase propagasi mundur. Ya, nggak mungkin maju-maju terus ya kan. Ya, ada mundurnya lah sekali-sekali. Fase propagasi mundur, ya, ini merupakan langkah yang keenam dari algoritma. Kita mencari diferensial ya atau kesalahan ya atau memperbaiki kesalahan yang terdapat di beberapa unit ya. Nah, jadi ini kita mencari bukan mencari kesalahan apa ya jaringan, tapi kita menemukan kesalahan yang terdapat di jaringan. Jadi kita melatih kesalahan itu tadi untuk diperbaiki gitu. Nah, caranya dengan diferensial K sama dengan TK kurang YK. Ya. F aksen Y net K sama dengan TK kali YK. Ya, di mana YK ini sama dengan ini dikali 1 kurang YK. Apa sih itu Bu YK ya? YK yang tadi, ya kan? Yang kita udah dapatkan. Ini dia YK. TK yang mana Bu? Target. Ya, target. Ya. Kemudian ya semua udah ada ya. Jadi diferensial K ini sama dengan ya atau kesalahan di unit keluaran ini terjadi karena ya kita bisa cari dengan cara target dikurangi dengan output. Ya, ini output. Dengan catatan F Y net ya. Jadi dengan catatan yang ini Y net 0,24 sama dengan ya target dikurang 0,44 kali Y net 0,24 nih tadi ya, harusnya YK 1 kurang YK. Oke. Diferensial yang pertama atau kesalahan yang pertama ya yang kita dapatkan dari unit keluaran, karena keluarannya cuma satu maka penyelesaian atau memperbaiki kesalahannya juga satu ya. Jadi diferensial 1 sama dengan target dikurang Y1 ya, F Y net 1 sama dengan T1 kurang Y1 Y ya 1 kurang Y1. Jadi ini sebenarnya tetap YK ya. Diferensial 1 ini ya caranya target yang pertama dikurang Y1 FY net 1 ya, ini kita dapatkan dari yang di atas ini ya, dimana ya target kita adalah 0 ya dikurang ya Y1 kita atau YK kita adalah 0,44 ya, jadi 0 dikurang 0,44 dimana 0,44 ya ini dikali 1 dikurang 0,44 sama dengan min 0,11. Kemudian kita cari untuk delta WKJ ya, atau perubahan bobot di WKJ. Ini sama dengan alfa kali diferensial K atau D1 tadi ya kali ZZ. Ya, jadi kita mencari perubahan bobot untuk yang ini ya ke sana. Balik lagi dia dari ini ke sana ya. Jadi kita memiliki 3 perubahan bobot untuk ya unit keluaran ke unit tersembunyi. Delta W 1.0 sama dengan alfa kali diferensial ya kali bias. Ini sama dengan alfanya 0,2 tadi di atas di inisialisasi sudah saya sebutkan ya, di awal ya, bagian paling atas ya, ini alfa 0,2 dikali ya min 0,11 ya. Kenapa
Ya, karena diferensial K-nya ini adalah min 0,11. Dikali ya Z1 atau biasnya itu kan 1 ya. 1. Oke. Yang mana dia, Bu? Yang ini ya, 0,55, 0,67, 0,52. Itu ya W1. Oke, jadi biasnya ini sama dengan 1. Nah, jadi 0,2 kali 0, min 0,11, ini berarti jadinya min 0,02. 2, ya. Dikali 1, jadi tetap min. Ya, min 0,022. Nah, untuk delta W1.1, ya, berarti kita ambil untuk yang output menuju ke ya, nilai tersembunyi atau bobot nilai tersembunyi. Alfa dikali diferensial ya, DK dikali Z yang pertama. Tetap ya alfanya 0,2 dikali ini diferensial K-nya tetap ini dikali yang 0,55 Z1. Z1-nya kan 0,55 ya. Z2-nya 0,67. Jadi nanti tetap 0,2 dikali min 0, ini ya, untuk diferensialnya 11 dikali dengan 0,67. Nah, untuk ya delta W 1.3 juga sama 0,2 kali min 0,11 dikali dengan 0,52. Ya, 0,52 dari yang Z3 ya. Oke, kita sudah dapatkan ya. Kita sudah dapatkan untuk yang langkah ke-6-nya. Ya. Kemudian kita masuk ke langkah ke-7. Langkah ke-7 itu adalah menghitung faktor diferensial unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Ya. Berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Jadi kita menghitung diferensial, kemungkinan kesalahan dari unit tersembunyi. Yang ini ke yang X1, X2, ya, ke bias. Dari sini ke sini, ada nggak kesalahan-kesalahannya? Jadi diperbaiki, gitu. Oke, langkah ke-7, ya, caranya adalah diferensial net. Ya. Maka kita, kalau tadi kita dapatkan Z1, Z2, Z3, ini kita mau lihat adakah kesalahan pada Z1, Z2, Z3, gitu. Maka caranya diferensial net J sama dengan sigma M K sama dengan 1 DK kali WKJ. Diferensial net 1 sama dengan diferensial 1 kali ya perubahan bobot 1.1. Perubahan bobot ya, perubahan bobot 1.1. Ya, berarti ini 0,11 ya kali ya. Mana itu Bu 0,11? Yang ini yang pertama. Ya, 0,11. Oh, sorry. Yang itu. Yang ini ya, yang 0,11 dikali ya 0,5 ya W1.1. W1.1 berarti kita menuju ke yang ini. Ya, 0,5. Oke. Nah, sehingga didapatkanlah sama dengan ya ini 0,055. Ya, untuk diferensial pertama di bias ya. Menuju ke bias. Kalau ini menuju ke yang Z1.2, ini menuju ke yang Z3 atau ZW1.3. Nah, jadi D net 2 ya atau diferensial net 2 ya. Ini diferensial yang diferensial K tadi dikali dengan W1.2. Ya, kemudian ya dikali dengan W1.2 tadi itu adalah min 0,3 W1.2 ya min 0,3
baru nanti yang Z3 dikali dengan 0,4 ya. Jadi bilangan-bilangan yang tadi udah kita dapatkan, ini kita jadikan sebagai acuan. Kita jadikan sebagai acuan. Ya, berarti yang ini tetap digunakan ya, yang ini tetap digunakan dikali dengan yang tabel B ini ya, tabel B. Oke, didapatkanlah nilai yang ini. Ya, di net 3-nya didapatkanlah nilai yang ini. Nah, faktor kesalahan diferensial unit tersembunyi ini dihitung dengan cara DJ sama dengan diferensial J sama dengan diferensial net J, FJ net sama dengan diferensial net J 1 dikurang JZ. ZJ ya, ZJ. Diferensial 1 berarti di net 1 ini ya, di net 1 Z1 ini berarti 1 ya, karena kita mau ambil nilai untuk apa namanya Z1, 2, 3, maka ini 1 dikurang Z1, 1 dikurang Z2, 1 dikurang Z3. Ini sama dengan ya, min 0,5 ini karena tadi harusnya ada minnya ya, karena ini tadi min 0,11 ya. Min 0,055 dikali ya 0,55 ya, dikali 1 dikurang ya 0,55 sama dengan min 0,01 ya. Min 0,055 ya itu dari yang dnet 1 ya dikali 0,55 ya, yang ini Z1 nya kemudian ya, dikali 1 ini rumusnya 1 dikurang Z1 Z1 nya 0,55. Nah sama dengan min 0,01. Begitu juga untuk diferensial kedua di net 2 Z2 1 dikurang Z2 sama dengan ya 0,033 dikali dengan 0,67 itu adalah Z2 ya yang ini 0,67 kemudian dikali 1 dikurang 0,67 ya ini rumusnya 1 dikurang Z2 jadi 1 dikurang 0,67 ini sama dengan 0,01 juga. Diferensial ketiga yaitu cara mencarinya di net 3 ya kali Z3 kali 1 dikurang Z3 ini sama dengan 0,044 di net 3 nya ya, dikali Z3 itu 0, ya, 52 berarti di sini Z3 0,044 dikali 0,52 dikali 1 dikurang 0,52 hasilnya juga 0,01. Nah apa setelahnya Bu? Setelahnya adalah mencari ya perubahan bobot pada setiap unit tersembunyi. Perubahan bobot yang untuk yang ini ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Oke. Berarti rumusnya kita cari untuk delta VZI sama dengan alfa dikali diferensial J kali XI. Nah, di mana ini yang paling ini ya agak menyulitkan. Di mana delta V untuk 1.0 ya, 1.0 yang mana, Bu? Berarti 1.0 itu adalah yang paling atas ya. Ini dia. Yang dari sini ke sini ya, baru nanti kita cari 1.1 dari sini, yang ini ke sini, 1.2 dari sini ke sini ya. Kemudian 2.0, 2.1, 2.2, kemudian 3.0, 3.1, 3.2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Delta V 1.0 sama dengan alfa kali diferensial 1. Ini sama dengan ya, alfanya 0,2 kali diferensial 1 yang atas nih tadi ya.
min 0,01 dikali dengan V10 V1.0. V1.0 bias ya, ini adalah 1 ya. Sama dengan min 0,002. Nah, delta V2.0 sama dengan alfa kali diferensial kedua yang ini ya. Ini sama dengan 0,2 ya dikali ya 0,01 yang ini. Dikali 1 ya. Karena bias 1 ya, kemudian X1 bernilai 1, X2 bernilai 1 juga. Makanya semuanya akan dihitung dengan 1. Jadi ini 3 untuk bias, 3 untuk X1, 3 untuk X2 gitu. Nilai satu-satunya itu 3 untuk bias ya, 3 untuk X1, 3 untuk X2. Jadi ini 1 semua nilainya. Kenapa? Karena bias bernilai 1, X1-nya bernilai 1, X2-nya bernilai 1. Di sini dia udah dijelaskan. Ya, bias ini 1 nilainya, X1 bernilai 1, X2 bernilai 1. Maka nanti semuanya ini akan dikalikan dengan 1. Gitu. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan ya rumusan yang ini, diferensial yang keberapa yang digunakan gitu. Jadi, contoh delta V2.0 ya. Ini alfa dikali diferensial kedua ya. Berarti 0,2 kali ya yang diferensial kedua, yang ini 0,01. Diferensial ketiga juga 0,01, Bu. Iya, yang berbeda cuma diferensial yang pertama, yaitu min 0,01 gitu. Nah, jadi dilihat ya rumus yang ininya. Dia masuk ke yang diferensial keberapa. Bukan semuanya harus dikali 1 kali 0,2 dan 0,01 hasilnya semuanya dalam 0,002 ya, tapi pasti ada yang min ini karena di sini ada yang bernilai min ya. Setelah kita dapatkan ini perubahan bobot di unit tersembunyi, ya, maka fase ketiganya adalah fase perubahan bobot atau fase propagasi. Ya. Perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Ya. Perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Ya, jadi untuk perubahan bobot itu kita gunakan WKJ baru sama dengan WKJ yang lama tambah delta WKJ. Ya. Jadi untuk yang W1.0 yang baru ini sama dengan W1.0 yang lama tambah delta W1.0. Yang mana jadinya itu, Bu? W1.0. Nah, yang ini yang min 0,1 ya. Min 0,1 ya dikurang 0,2. 0,002. Baik. Jadi untuk yang ini W1.0 ini sama dengan W1.0 yang lama tambah delta W1.0. Jadi yang lama itu kita lihat dari yang tabel B ya. Tabel yang B. Ya. W yang lamanya. Delta W1.0 kita tinggal cari dari yang ini, yang perubahan bobot yang ini. Delta W ya, delta W1.0. Delta W1.0 0,022. Berarti yang tabel B untuk bias min 0,1 dikurang ya. Karena kenapa, Bu? Tapi dia tambah. Iya, karena tadi itu delta W1.0-nya adalah minus gitu. Ini min 0,022. Maka di sini juga seperti itu gitu. Di sini juga seperti itu. Tambahnya jadi minus gitu. Hasilnya jadi minus juga karena minus dikurangi minus. Oke. Selanjutnya W1.1 ini berarti tabel B yang untuk W1 ya atau Z1. Yang
ini 0,5. Oke. 0,5 berarti dikurang ya W1.1 yang di atas ya. Min 0,01. 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. W.12 ya. Berarti W1.2 yang lama tambah delta W1.2 ya. Yang B, tabel B yang ini Z2 min 0,3 dikali dengan yang delta W3 min 0,01 ya, hasilnya adalah yang paling atasnya nih 0,31 W1.3 W1.3 lama tambah delta W1.3 yang di atas ini. Berarti yang min 0,01 dikali dengan atau bukan dikali ya. Yang tabel B yang min 0,4 ya, dikurangi dengan yang min 0,01 gitu. Jadi dia ini min 0,4 dikurang 0,01 ya. Karena tambah jadi kan kurang. Sama dengan 0,4. Min 0,41 ya harusnya. 0,4 kurang 0,01. Oke, min 0,41 harusnya. Karena ini ada minnya ya. Ini juga harusnya min 0,31. Baik. Nah, ini perubahan bobot untuk yang ke VZI baru sama dengan VZI yang lama tambah delta VZI. Ya, ini berarti ngambilnya ya 0,3 ya. Itu dia ambil dari yang ini ya. Min 0,3, 0,3, 0,3. Itu untuk yang di bias. Perubahan bobot yang di bias ya. Ini perubahan bobot yang di X1 ya. Dan ini perubahan bobot yang di X2. Ya. Perubahan bobot yang di X1 berarti ini min 0,3, 0,3 sama 0,3. Nah, perubahan bobot yang di X1 ini 0,2, 0,3, min 0,1 itu di tabel A ya. Itu dia di tabel A. Yang ini dia. 0,2, 0,3, min 0,1. Nah, untuk yang V itu semua yang di tabel A. Kalau yang W di tabel B. Nah, kemudian yang ketiga 0,3, 0,1, min 0,1 ya. Jadi yang ini 0,3, 0,1, min 0,1 ini dari yang tabel A. Nah, kalau yang ini, yang di delta V, itu kan kita udah cari dari ini. Nah, kita tinggal ambil aja dari siapa dia, yang mana. Gitu. Ya. Jadi yang tengah ini kita ambil dari yang tengah ini kita ambil dari yang perubahan bobot yang baru kita kerjakan di langkah ketujuh ini ya. Nah, ini kita ambil dari sini. Kita tinggal sesuaikan delta V berapa dia. Kalau yang di atasnya perubahan bobot untuk W, ini kita ambil dari langkah yang ke ini 6 ya. Nah, baik teman-teman sekalian, inilah dia fase-fase pada backpropagation. Ini masih di yang pola pertama, yaitu X1-nya 1, X2-nya 1. Nah, pola kedua yang X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya 1, ini berbeda lagi pastinya. Ya, angka-angka ini nanti hasilnya. Karena nanti ada yang akan dikali dengan X1, X2, dan target. Oke, karena ini belum dicari, teman-teman boleh silahkan ini jadi tugasnya. Ya. Pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat.
mengikuti cara dari yang ya pola pertama yang sudah kita kerjakan tadi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman sekalian untuk ya contoh perhitungan backpropagation-nya. Ya. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.